Ada lagi seorang sufi namanya Abu Yazid, minta nasihat. Ya Abu Yazid, beri aku nasihat. Kata Abu Yazid, nasihatnya apa ni? Jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arash sampai ke bumi. Bumi itu seluruhnya dikasihkan sama kita. Kaya tak tu? Apalagi arash. Seandainya bapak ibu punya tanah Pontianak Barat je lah, kaya dah tu. Kok seluruh Pontianak? Kok Kalimantan Barat punya saya macam mana? Saya kasihkan semua ni. Itu pandangan kita sudah kaya betul. Ini kata Abu Yazid, kau ditawarkan oleh Allah aras dengan bumi, kasihkan kepada engkau, bilang tidak ya Allah. Anta maksudi, kau yang ku maksud, bukan langit, bukan bumi, bukan aras. Mantapnya niat itu tadi, Masya Allah. Makanya Abu Yazid tenang-tenang saja. Kenapa? Dia diberi kekayaan langsung dari Allah. Diperlukan, datang. Karena dia yang ditujunya Allah, bukan sesuatu. Karena sesuatu milik Allah. Tapi begitu dekat sama Allah, dapat semuanya. Ya, pasti kita dapat. Ya Satirul Uyubi, Ya Jabirul Qulubi, Abdul Qadir Jailani, Ya Kutubu Ya Al-Haikal Nurani, Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Al-Hikam. Ya, kata hikmah berikutnya mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, merenungkanlah kepada ucapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia dapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa orang yang hijrahnya untuk urusan dunia dan bagian-bagiannya. Aw imra'atin yatazawwajuha, atau menikahi seorang perempuan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya sampai kepada apa yang dihijrahkan. Fafham qauluhu alaihi salatu wassalam. Pahamkanlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh pahamkan ni. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan.
Wa ta'ammal hadzal amrah, renungkanlah urusan ini. In kunta dza fahmin, jika kau termasuk orang yang mempunyai pemahaman. Ya, jadi renungkan ini, kalimat ini intinya meluruskan niat. Ya, apa semua amal, ya, diluruskan dengan niat. Jadi siapa yang niatnya baik, ya, insya-Allah dia akan dapatkan itu. Ini dikatakan rohnya ibadah itu niat. Ini diambil dari hadis Nabi, ya. Kata Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, dia dapatkan itu. Nabi menyebutkan di bawahnya ini. Inilah yang sahabat dulu hijrah dari Mekah menuju Madinah. Karena sahabat bermacam-macam niatnya. Ada yang berangkat dengan Nabi betul-betul karena Allah dan Rasul. Tapi ada kalimat yang kedua, wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya kepada urusan dunia, ya, yusibuha, atau bagian-bagiannya. Ternyata ada sahabat yang hijrah itu ikut Nabi karena ada urusan dunia. Apa itu? Dia kepingin berdagang di Madinah. Ini disusah nih, kata dia, di Mekah nih. Lagi konflik lah umat Islam sama orang kafir, berdagang pun tak aman. Dahlah ikut Nabi Muhammad pergi ke Madinah untuk berdagang. Berdagang itu urusan Allah ke urusan dunia? Jadi ada di antara sahabat yang ikut Nabi untuk berdagang. Berarti niatnya, itulah yang dapat, kan. Coba berdagang urusannya letakkan yang kedua, yang ketiga. Yang penting yang pertama ikut Allah dan Rasul. Seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dia hijrah karena Allah dan Rasul. Tapi sampai di Madinah sambil-sambil berdagang, jadi milioner, dia kaya. Tak masalah. Karena berdagang itu untuk pencarian nafkah. Setelah hijrah karena Allah dan Rasul, itu boleh. Jadi dulu ini hijrah ini berat, Bapak Ibu. Berat. Kenapa? Kampung halaman tinggal, rumah tinggal, saudara yang belum Islam tinggal juga. Jadi betul-betul bawa badan saja nih. Modalnya Allah Rasul, ikut Nabi dah. Jadi tidak gampang tuh. Makanya penentuan dulu imam itu di masa Nabi, imam itu hijrah juga menentukan. Kata Nabi, yang jadi imam yang fasih bacaannya. Yang kedua, yang paham sunnah, hukum-hukumnya. Yang ketiga, umurnya. Yang keempat, masuk siapa yang hijrah. Masuk yang hijrah itu. Ya. Nah, jadi yang tadi hanya dapat urusan dunia karena untuk berdagang. Yang kedua, awi mar'atin yatazawwajuha, atau di hijrah tadi menikahi perempuan. Ada perempuan yang akan janji menikah dengan seorang laki-laki, sudah disepakati, tetapi pas bertepatan panggilan Allah kepada Nabi untuk hijrah. Nah, perempuan tersebut pun hijrah ikut Nabi. Calonnya tadi melarang. Gimana nih? Kita mau kawin dulu lah, baru kita pergi Madinah. Kata perempuan itu bilang, jangan, ikut Nabi dulu hijrah. Oh, begitu susah lah. Terserah kau. Kalau kau mau kawin sama aku, hijrah ke Madinah. Akhirnya berangkatlah, tapi niatnya kawin. Niatnya kawin. Maka kata Nabi, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka hijrahnya itulah terhenti apa yang dihijrahkan tadi. Yang urusan berdagang itu saja dapat, yang ingin kawin itu saja, tapi Allah Rasul dia tak dapat. Jadi pahamkan ini kalimat yang begitu indah, meluruskan niat. Semua amal kiaskan. Ini hijrah, tapi dikiaskan semua amal pun harus seperti itu. Nah, di situ disebutkan, ya, disebutkan bahwasanya Sulaiman Ad-Darani, ya, aku ditawarkan, disuruh pilih antara masuk surga Jannatul Firdaus dengan salat 2 rakaat. Surga yang tertinggi itu surga
Firdaus selain surga Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tak bisa lawan surga namanya Jannatul Wasilah. Itu surga untuk Nabi sendirian saja tu. Tapi setelah itu yang tertinggi Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ini pernah dilantunkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas tu namanya Abu Nawas. Orang banyak manggil Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini dia bersair. Sairnya kan terkenal tu. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Itu sairnya Abu Nawas. Dia bilang apa dengan Allah? Ilahi lastu li firdausi ahla. Hai Tuhan, aku tak layak dapat surga Firdaus, kena tinggi kedudukannya. Ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Aku pun tak kuat masuk neraka jahanam. Indah kan kalimatnya? Surga Firdaus aku tak pantas, tapi aku juga tak mau masuk neraka jahanam. Dibilang apa lagi selanjutnya? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berilah aku ya Allah, terima taubat aku. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sesungguhnya engkaulah yang mengampunkan dosa-dosa besar. Nah, Abu Nawas saja ini termasuk orang yang dekat sama Allah. Dia bilang tak pantas masuk surga Firdaus. Nah, di sini Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh pilih masuk surga Jannatul Firdaus dengan salat 2 rakaat. Nah, dia bilang apa? Kalau aku dipilihkan masuk surga dengan nikmat-nikmatnya, disuruh pilih dengan salat 2 rakaat, mana yang dipilih? Dia bilang aku akan pilih salat 2 rakaat. Kalau kita pilih apa? Surga lah tu. Karena kita belum faham derajat wali itu begitu. Nah, dia bilang apa? Kalau surga, aku akan dapat bagian aku. Surga dapat, istana dapat, bidadari dapat di samping istri. Tapi dibilang kalau aku salat 2 rakaat, aku dapat bertemu dengan pemilik surga. Siapa tu? Allah. Itulah para sufi, para wali Allah, niatnya murni Allah. Walaupun surga dibandingkan salat masih milih salat. Kenapa? Salat bertemu dengan Allah. Kita belumlah macam ini. Cuma kita ngambil pelajaran, luruskan niat. Apapun ibadah, luruskan niat. Ya. Ya. Asyibli juga berkata begitu, hati-hati ujian Allah meskipun dalam perintah. Hati-hati juga, jangan sampai tergelincir. Apa perintah Allah? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum. Tapi ingat di belakangnya, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan, hati-hati, kita pun tergelincir. Akhirnya apa? Ibadahnya lemah, tidurnya nyenyak, bangunnya itu dia. Sederhana nih firman Allah nih. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, dalam taat tu disuruh sama Allah, tapi pun kita bisa tergelincir. Nah, jadi makan karena Allah, bukan makan karena hawa nafsu. Kalau makan karena Allah, badan sehat untuk ibadah. Tapi kalau makan hawa nafsu, hati-hati, bisa nambah dan menambah, akhirnya lemah ibadah, tidurnya banyak. Ya. Nah, jadi tasawuf ini sangat jeli dalam memandang segala sesuatu. Maka dari itu diperlukanlah hijrah. Nah, hijrahnya apa makna hijrah? Dulu hijrah Nabi dari Mekah ke
Madinah. Itu sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini disebutkan hijrah itu al-intiqalu min watani ila watani akhar, berpindah dari satu negeri kepada negeri yang lain. Dalam makna tasawuf ada 3 derajat. Perpindahan tersebut bukan lagi fisik, tapi perpindahan secara rohani. Lihat di sini ya, ada 3 derajat ini. Kita harus hijrah. Kalau tidak sampai-sampai kita hijrah ini. Yang pertama dia bilang ya. Yang pertama, min watanil ma'siyati ila watanit ta'ah. Pertama, kita hijrah itu dari negeri maksiat menuju kepada taat. Oh, saya tak ada dosa Pak Ustaz. Jangan bilang begitu. Kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Ya, dosa besar boleh jadi kita hindari, tapi dosa kecil maka diperlukan tahap awal orang bertarikat itu salat taubat jangan tinggal antara maghrib dengan isya. Kalau tak sempat kena belajar, lakukanlah sebelum salat tahajud. Salat taubat dulu, istighfar diperbanyak. Zikir udah ngambil, udah amalkan zikir, ya, tapi tambah salat taubat dan istighfar. Ya, zikir tetap, cuman waktu-waktu kosong isi dengan istighfar, biar kita tambah bersih. Ini rutin tahap awal, berpindah dari negeri maksiat menuju taat. Nah, kemudian pindah lagi hijrah, masuk tahap yang kedua. Apa itu tahap yang kedua? Wa min watanil ghaflah ila watanil yaqzah, berpindah dari negeri lalai menuju sadar ingat kepada Allah. Ini baru banyak-banyak zikir. Banyakkan zikir. Kalau tadi zikir istighfar, tahap yang kedua perbanyak zikir karena sudah membersihkan hati. Kalau tadi bersihkan dosa, yang kedua bersihkan hati. Nah, zikir inilah terus sampai tadi lalai jadi ingat. Nah, sudah sampai ingat kepada Allah, sudah bagus. Di luar masjid ingat Allah, pakai motor ingat Allah, pakai mobil ingat Allah, jalan kaki ingat Allah, lagi nunggu ingat Allah. Pokoknya perbanyak zikir. Yang mana ingat Allah tu? Khafi. Zikir dalam hati, jangan la ilaha illallah. Zikir hati, orang tak tahu. Nah, itu kita dengan Allah. Kalau ini sudah banyak, sudah mantap, sudah, ya, maka masuk tahap yang ketiga. Wa min watani alimil asbah, dia mulai berpindah dari negeri tubuh ila watanil alamil arwah, menuju kepada alam roh. Roh sudah merasakan nikmatnya ibadah. Ini yang penting nih. Inilah kita dipanggil Allah. Tenangnya hati ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, reda dan diridai. Hati dah tenang sama Allah. Apapun yang terjadi, reda. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kau dalam golongan hamba-Ku, kata Allah. Udah masuk, kita dipanggil Allah. Dipanggil sebelum meninggal, artinya hatimu sudah merasa bersama Allah. Inilah dia negeri yang kita harapkan. Inilah orang bilang sampai, ya, negeri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Yang penting inilah makna hijrah bagi orang tasawuf. Saya ulangi, dari maksiat kepada taat. Yang kedua, dari lalai kepada ingat. Yang ketiga, dari alam tubuh menuju kepada alam roh. Roh itulah kalau udah gembira, hidup tenang. Biar tak ada duit. Makanya orang dulu, para awliya itu miskin-miskin tenang, ya, apalagi kaya. Ya, miskin tenang, kaya lebih lagi. Kita ini kaya ya susah. Malam tak tidur, ya kan? Malam tak tidur, semuanya dipikirkan, susah. Apalagi miskin, karena hati tak nyambung dengan Allah. Ya. Nah, maka renungkan. Jadi semuanya berjalan sesuai hijrah dan juga berjalan sesuai dengan niat. Nah, ya, hijrah dan niat perbaiki. Hati-hati, ada ungkapan seorang penyair mengatakan,
Salla wa samma li amrin kana yatlubuhu. Salat dan puasa kena ada urusan yang dituju. Hatta idza man qadal amru, apabila hajat telah tercapai, la salla wa la sama, tak salat lagi dan tak puasa lagi. Itulah orang yang ibadah ada tujuan. Dia salat ada tujuan, puasa ada tujuan. Kalau tujuan tercapai, hilanglah salat, hilanglah puasa. Tak boleh begitu. Kita lakukan salat, puasa jalan terus kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ada lagi seorang sufi namanya Abu Yazid. Minta nasihat, "Ya Abu Yazid, beri aku nasihat." Kata Abu Yazid, nasihatnya apa ni? Jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arash sampai ke bumi. Bumi itu seluruhnya dikasihkan sama kita. Kaya tak tu? Apalagi arash. Seandainya bapak ibu punya tanah Pontianak Barat je lah. Kaya tak tu? Kok seluruh Pontianak? Kok Kalimantan Barat punya saya macam mana? Saya kasihkan semua ni. Itu pandangan kita sudah kaya betul. Ini kata Abu Yazid, kau ditawarkan oleh Allah aras dengan bumi, kasihkan kepada engkau, bilang tidak ya Allah. Anta maksudi, kau yang bermaksud, bukan langit, bukan bumi, bukan aras. Mantapnya niat itu tadi, Masya Allah. Makanya Abu Yazid tenang-tenang saja. Kenapa? Dia diberi kekayaan langsung dari Allah. Diperlukan, datang. Karena dia yang ditujunya Allah, bukan sesuatu. Karena sesuatu milik Allah. Tapi begitu dekat sama Allah, dapat semuanya. Ya, pasti kita dapat. Itu niatnya itu betulkan, betul-betul karena Allah. Dalam tasawuf itu begitu. Ada seorang sufi yang menyatakan, Asy-Syustari ini dulunya dia raja, ya, akhirnya ditinggalkan kerajaan. Apa kata beliau? In turid wasalna, in turid wasalna famautuka syartun. Jika kau ingin seperti kami bisa dekat sama Allah, syaratnya mati. Jangan syaratnya mati, bukan mati fisik, bukan. Ini salah paham kita nih. Jika kau ingin seperti kami dekat sama Allah, syaratnya mati dulu. Maksudnya mati sebelum. Apa artinya? Matikan hatimu dari selain Allah, cukup Allah tujuanmu. Itu maksudnya. Yang agak sulit memang nih, tapi begitulah pandangan mereka. La yanalul wisala man fihi fadlahu. Tidak akan bisa sampai kepada Allah orang yang masih mencari keutamaan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan kita dapat ni dari Allah lah. Dari mana? Dari mana kita dapat makanan? Rezeki? Kekayaan? Allahnya kita kejar, dapatlah semua. Inilah kita kadang-kadang ni salah paham, takut ibadah ikhlas. Akhirnya susah kan pikiran. Justru orang ikhlas tenang, di ikhlas rezeki datang. Dia tidak mau, Allah yang kasih. Ada sebuah hadis tu, mohon maaf, hadis kursi ni, kata Allah Subhanahu wa taala, man syaghalani an dzikri, man syaghalani dzikri an mas'alati. Siapa orang yang sibuk kepadaku berzikir sampai lupa minta, a'taituhu afdal minas sa'ilin, aku beri dia yang lebih abdal dari orang yang minta. Gimana? Orang minta, kalaupun Allah beri sesuai yang dia minta, itu pun kalau dapat. Tapi orang sibuk berzikir, lupa minta kepada Allah, diberi lebih abdal dari orang yang minta. Dijamin. Maka jangan takut berzikir, justru mendatangkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat dipahami ini ya. Ini meluruskan niat. Jangan takut ikhlas. Ikhlas itu malah baik. Ibadah semuanya lah kerana Allah. Sedekah kerana Allah, salat kerana Allah, zakat kerana Allah, haji Allah, umrah semuanya
Baca Al-Quran. Makanya orang tarekat tu baca Al-Quran, tu lihat manakib tu. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka. Barulah baca Al-Quran. Begitu diajar oleh guru kita semuanya. Ya. Ini indah. Begitu kita nyoba dia kerja, macam mana ni bang, Ustaz? Ilahi anta maksudi gini. Ikhlas ke dapat duit ni? Ada yang tanya gitu, macam mana ni ilahi anta maksudi? Dia tanya, ini ikhlas ke dapat? Dapat, ayolah. Dikerjakannya, begitu tak dapat, lesu lah dia. Ya, baik, sekali itu mudah-mudahan dapat dipahami. Indah ini kajian ini nih. Cuma kita ni takut, tak berani ikhlas. Itu susahnya. Mau dapat ya terus. Padahal ikhlas itu akan dapat lebih dari orang yang minta. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Lakukan semuanya berangkat dari ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Insyaallah kita akan dapat keberkahan. Baik, sekiranya cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Waktu antara setelah azan sampai iqamah itu ya. Apakah istighfar atau salawat? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku diberi satu amalan dari Nabi SAW. Ini yang sering dipakai di masjid-masjid itu. Cuma sebenarnya masing-masing bacaannya. Ya, masing-masing bacaannya. Kata Nabi, apabila kalian melakukannya antara azan dengan iqamah, kau ucapkan subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Allah sambut, benar hambaku, akulah yang suci, tidak bisa menyamai aku. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Hambaku benar, dia memuji aku kerana nikmat dari aku. Kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, benarlah hambaku, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hambaku tahu akulah maha besar. Kemudian tak kala hambaku mengucapkan astaghfirullah, 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 aku ampuni dia. Ini yang sering dipakai ini kan di masjid-masjid 10, 10, 10, 10. Cuma sebenarnya masing-masing. Tapi di masjid dibimbing pula. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebenarnya kita baca juga. Jangan hanya dengar, kita pun baca. Ya. Kalau masih ada waktu, perbanyaklah istighfar. Apakah istighfar dengan salawat? Kalau kita tahap awal pemula dalam mengambil zikir, maka perbanyak istighfar. Kerana tahap kita masih awal, pindah dari negeri maksiat menuju taat. Itu banyak istighfar berarti. Kalau tahap kedua banyak salawat. Ya. Jadi segini. Yang pertama takhalli, membersihkan diri, istighfar. Yang kedua tahalli, menghiasi diri, banyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga tajalli, mendekatkan diri dengan zikir. Ya, gimana tu? Kita tahap yang mana ni? Kalau tahap awal istighfar, tahap kedua salawat, tahap yang ketiga banyak zikir. Nah, makanya alhamdulillah dikemas oleh mursyid setiap hari 3 macam ini kita lakukan. Ya, coba dengarkan. Ila khatatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai akhir Al-Fatihah. Kemudian apa? Astaghfirullah al-ghafurur rahim, 3 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, salawat, penghiasan. Yang ketiga, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi muhabbataka wa tika la ilaha zikir. Itu tadi istighfar, salawat, zikir, tahalli, tajalli. Bersih diri, hias diri, dekatkan diri. Itu dia.
Ya. Tanya kondisi kita. Kita perlu apa? Kalau tahap awal banyak istighfar. Ya. Ya. Maaf Ustaz, ini sebenarnya pertanyaan saya subuh Selasa, cuma tak ada kesempatan bertanya masalah saya pernah juga mendengar ungkapan dari Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahwa kesadaran tentang ketiadamampuan kita tentang Allah itulah pengenalan. Terus ditambah lagi ungkapan dari Sayyidina Ali bahwa aku kenal Allah itu karena Allah memperkenalkan dirinya kepadaku. Kalau man arafah itu kan siapa kenal dirinya maka kenal akan Tuhannya. Kemarin Ustaz juga mengatakan bahwa mau tidak mau kita harus belajar sifat 20 dari sifat nafsiyah, salbiyah, manawiyah atau manawiyah. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita terus tahu sifat 20 itu secara ilmu, tahu ada 20 kan. Terus misalnya kita menafikan yang maknawiyah yang 7 Ustaz, la qadirun, la muridun, la ilmun, hayyun, samun mutakalimun, la mawjudun ilallah. Tapi rasa menafikan itu rasa hanya sekadar mulut dan tahu menafikan, tapi rasa itu hambar rasanya kayaknya tidak sebegitunya rasa. Itu namanya ilmu yakin. Bahwa yakin dengan ilmu. Wala nafsi, wala wahid, wala qadirun, wala muridun, semuanya illallah. Berarti kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita paham ini namanya ilmu yakin. Rasa sudah ada belum? Belum. Baru ilmu di sini. Belum di sini. Nah, untuk merasakan di sini, ambil talqin zikir, amalkan zikir, istiqamah. Nanti di sini merasakan ainul yakin sudah di hati. Rasa dengan Allah itu ada, itu buah dari zikir yang berkepanjangan. Dan itu pun istiqamah. Istiqamah itu macam mana? Ibu sibuk waktu zuhur dengan asar, tak sempat berzikir cuma 3 kali, tapi malam ditambah. Jangan zuhur cuma 3, asar 3, maghrib 165, asar 165, isya pun sama juga. Tadi zuhur asar mana tidak diqadha, harus diqadha dia. Nah, itu batas minimal dari mursyid. Jangan sampai 165 tidak kita ucapkan, tidak dizikirkan. Kalau zuhur asar Pak sibuk ya 3 kali, tapi malam bayar. Mungkin isya 300 sama maghrib tertutup lah tu. Itu minimal. Nanti lebihkan sesuai dengan maunya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikir yang banyak. Tambahlah, nanti meningkat. Baru muncul namanya ainul yakin. Hati bisa menangis, hati rindu sama Allah ke, takut juga, bercampur di hati nanti itu. Ada semua. Itu bawa naik, namanya ainul yakin. Kalau ibu cuma mengucapkan yang ada pada pikiran tapi hati belum merasa, itu derajatnya ilmul yakin. Dari ilmul yakin naik ke ainul yakin, harus ambil talqin zikir dan istiqamah berkepanjangan ibadahnya. Nanti buah yang terakhir lebih tinggi lagi, namanya hakul yakin. Begini Pak, yang mudahnya saya beritahu, kalau dia ilmu yakin, ya, mulut dengan pikiran, ainul yakin hati merasakan, hakul yakin roh kita merasakan tidak ada jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dah masuk hakul yakin.
Kira-kira seperti itu. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, berarti kita tuh belum termasuk kenal diri, kenal Allah. Belum. Ilmu ada. Ilmu sudah ada. Ya, udah kita bahas kemarin subuh, ya kan? Nah, di dalam roh kita ini ada pinjaman 7 sifat ma'ani dari Allah. Kodrat kita, kehendak kita, hidup kita, penglihatan, bicara, pendengaran. Ini bantuan dari sifat ma'ani Allah, sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar. Makanya kita beribadah, buang keakuan kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Allahu Akbar. Salat, la haula wala, kekuatan semuanya Allah, kehendak punya Allah, penglihatan, itulah semua kembali. Itu baru ilmu. Yang kita bahas ilmu kemarin. Nah, macam mana merasakannya? Zikirnya banyak kan, nanti dapat rasa itu. Ya, rasa itu dapat nanti insyaAllah. Maka zikir jangan berhenti, istiqamahkan terus. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan istiqamah. Amin. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad